Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, selesai. Oke, kita lanjutkan kuliahnya ya. Bentar ya. Terus saya set dulu. Kelihatan nggak? Jadi jelas. Oke. Ya, kita mulai dulu ya dengan sedikit materi. Ada yang tahu ini apa? The Power of Tiny Gains. Udah pernah tahu? Udah tahu? Ada pernah baca? Tahu. Nah, ini perubahan tiny gains berarti maksudnya perubahan yang kecil-kecil ya. Berarti ini ya, seperti halnya dari pangkat ya. Jadi perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten menghasilkan perubahan yang besar. Jadi kalau secara matematik kita bisa tuliskan, misalnya ya, setiap hari kamu melakukan perubahan 1% misalnya. Jadi misalnya ini adalah X, hari ini ada X, berarti perubahan di hari berikutnya 1% dari ini, jadi berapa? Jadi berapa? Kalau perubahannya 1%, jadi apa? 1, berarti X ditambah berapa? 1% dari X. Jadi berapa ini? X 1 tambah 0,01. Atau ini jadi 1,01 X. Dan seterusnya ya. Dan berlaku seterusnya. Jadi kalau misalnya kita bisa tuliskan, nah jadi seperti ini. Jadi perubahan 1% berarti yang berikutnya kalau kita lakukan iterasi, 1% dari ini apa? Di hari berikutnya, ini hari pertama. Ini misalnya hari pertama. Kemudian ini hari kedua. Hari ketiganya jadi berapa? 1% dari ini, jadi berapa? Jadi berapa? Di hari ketiga, ini hari pertama ya. Ini hari kedua. Ini hari kedua. Hari ketiga jadi berapa? 1,01 dikali 1,01 dari X. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya selama setahun, kalau kita pangkatkan, jadi setahun kan kira-kira 365 hari ya. Ada 366, ada 365. Jadi kalau kita pangkatkan 1,01, ini perubahannya 1%, seterusnya. Pada X 365, ini jadi apa? 1,01 pangkat 365 dari yang awal ya. Dari X awalnya. Jadi berapa nih? Jadi sekitar 37 perubahannya. Jadi sekitar 37. Tapi kalau misalnya kamu melakukan penurunan, jadi kalau kamu melakukan penurunan, kalau ini kan perubahan ya, perubahan positif. Ya.
Tapi kalau kamu melakukan, setiap hari kamu melakukan demotivasi istilahnya, jadi kamu berkurang terus. Jadi hari pertama, hari kedua misalnya berkurang. Jadi berapa? 1 kurang 1%. Jadi berapa? 0,90. Berikutnya juga berapa? Berkurang lagi 1% dari ini. Jadi selama 300 sampai 365 ya, 65 hari ini menjadi 0,99 dikali berapa? Pangkat 360, dan ini akan menjadi 0,0 sebenarnya 255 sekian ya. Kalau kita buat itu menjadi 0,03. 99 itu kan berarti apa? Ini berarti kalau kita tuliskan ini berarti kan 99 per 100 pangkat 365. Jadi apa nih? 99 pangkat 365 per 100 pangkat 36. Dan ini kan selalu lebih kecil kan dibanding ini kan? Sehingga ini 0,0. Jadi kalau kamu melakukan penurunan hal apapun ya, jadi kalau misalnya kamu punya penurunan, misalnya kamu tidak melakukan perubahan, berkurang terus, itu berarti lama-kelamaan akan mendekati 0 secara matematik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam grafik, jadi kalau kamu melakukan perubahan tiap hari, setiap hari 1%, itu lama-kelamaan akan menjadi eksponensial pertumbuhannya. Nah, jadi kalau kamu punya apapun yang kamu pengen inginkan, itu kamu lakukan perubahan, nggak usah terlalu berat-berat. Setiap hari aja. Misalnya matematik seperti ini yang kita pelajari. Yang kamu lakukan tiap hari apa? Mengerjakan satu soal, nggak usah 10 soal, 100 soal aja. Jangan pas mau ujian dikerjakan soalnya. Misalnya 10 soal, 20 soal, jangan. Jadi dicicil tiap hari. Jadi kalau misalnya tiap hari ada materi apa, dikerjakan satu soal. Apapun ya, tidak berlaku hanya untuk kuliah ini ya. Dan tidak berlaku hanya untuk melakukan perkuliahan. Apapun yang kamu inginkan, kamu goals-nya apa. Seperti menabung juga seperti itu. Jadi kalau sisihkan berapa kan lama-kelamaan akan meningkat ya. Ini kan asalnya dari bunga majemuk bank, interest. Jadi kayak dari bunga. Jadi kalau misalnya, makanya kita nggak boleh ngutang itu karena itu. Dia kan bunga per 1% misalnya kan, 5%. Tapi 5% dari, dan berkali lipat terus. Makin lama makin besar. Tapi dibilangnya misalnya bunganya hanya 0,01%. Tapi persennya dari mana dulu? Dari hari berikutnya. Dari hari sebelumnya. Kalau dari hari sebelumnya berarti dihitung 0,01% itu dalam 365 hari itu menjadi 37 kali lipat dari yang awal. Pinjol kan kayak gitu kan? Ada pernah pinjol? Belum pernah ya, jangan ya. Apalagi pinjol kan dia bilang bunga sekitar 1%. Itu memang kecil kan 1%? Berarti kalau kamu misalnya minjam 1 juta berarti 1% berapa? 1% dari 1 juta. 1% ya. Berapa? 10.000 kan? Murah kan? Murah, tapi kalau kamu bayar di hari berikutnya ya. Tapi coba 1% misalnya dalam 1 bulan 1%. Tapi kamu nunggak dalam berapa bulan? Akan naik terus kan? Gak bakalan berhenti hutangnya. Jadi kalau misalnya kamu ngutang di bank itu 100.000, itu jadi 200.000 kamu bayar. Bahkan bisa lebih kalau kamu nunggak. Nah itu sebabnya jangan sampai ngutang di bank ya. Alasannya, kecuali kamu bisa lakukan, makanya kalau mau ngutang misalnya di perbankan, itu kita harus untuk hal yang produktif. Maksudnya apa? Kita dapat keuntungan lebih dari itu. Misalnya kamu dapat keuntungan misalnya 10%, kamu bunganya cuma 1%. Kamu masih ada selisih 9%. Tapi kan biasanya ngutang buat hal yang konsumtif kan? Beli iPhone misalnya kan? Ya kan? Ngutang misalnya. Atau beli apapun ya misalnya yang kamu inginkan ya. Jangan sampai. Nah itu sebabnya, kalau dari pertanyaan matematik, apapun ya, tidak hanya mengutang ya. Apapun,
kalau kamu melakukan perubahan apapun yang kamu inginkan. Jadi sejak hari ini misalnya, kamu supaya bisa bagus Fishmartnya ya kamu lakukan perubahan minimal kamu baca 1 halaman per hari buku Boas misalnya. Selama setahun, jadi kamu sudah membaca berapa halaman? 365 halaman. Jadi jangan targetnya pokoknya 1 buku, jangan. Yang kecil-kecil aja dulu. Kan betul saya waktu saya mengerjakan tesis ya, itu saya menulis 1 halaman per hari. Jadi kalau kamu menulis skripsi, jangan muluk-muluk. Jadi tulis saja 1 halaman per hari. Jadi mulai sekarang misalnya, kamu sudah tahu skripsi apa yang kamu mau kerjakan misalnya, tulis 1 halaman per hari. Selama setahun ada berapa halaman? 365 halaman, tebal kan? Tapi jangan ditulis pas 1 minggu mau sidang tugas akhir. Ada aja, belum pengalaman ya, belumnya ada. 1 minggu, 2 minggu. Nah itu justru berarti, yang kalau sekarang bisa keburu. Kalau dulu memang berarti begadang ya tiap sehari. Jadi sehari itu dia harus, misalnya kalau dia targetnya 100 halaman, ada. Coba tanya ke kelasnya. Ada pasti yang kayak gitu. Ya. Nah itu sebabnya ya. Jadi sebabnya kita harus melakukan perubahan sekecil apapun. Itu sebabnya. Jadi kalau semakin lama itu akan melakukan perubahan secara eksponensial. Tapi kalau kamu melakukan performa yang turun selama setiap hari, makanya istilahnya ada kan brain rot kan? Ada kan istilah brain rot kan? Lihat HP terus kan, lihat TikTok misalnya apa, itu lama-kelamaan otaknya akan berkurang secara pemikiran. Sudah ada risetnya kok, coba lihat. Jadi orang yang menggunakan ChatGPT dengan orang yang tidak menggunakan ChatGPT itu dari segi konektivitas sarafnya itu berbeda. Jadi kalau kalian sering menggunakan ChatGPT terus tanpa melakukan penelaahan lagi, tanpa kamu lakukan membahasakan dengan bahasamu lagi, itu lama-kelamaan otaknya akan tumpul. Saya ingat betul itu guru SD saya itu. Kalau dulu kan masih boleh kan dipukul atau apa kan. Sekarang kalau kena SD masih ada yang mukul guru enggak ada. Nah, sekarang udah enggak ya. Waktu SD ada guru saya terkenal namanya ibu nggak tahu masih hidup atau enggak ya. Guru saya udah lama saya nggak ketemu. Dikenal namanya Ibu Bazoka. Saking dia ya, jadi dia kepala sekolah sekaligus guru mata pelajaran. Kalau dulu kan mata pelajaran kan kalau di sekolah negeri kan semuanya kan di AMPU kan, matematik IPA, IPS apalagi. Kecuali pelajaran yang spesifik misalnya olahraga, agama enggak ya. Bahasa Inggris biasanya enggak. Nah, jadi dia selalu kalau misalnya ada yang enggak bisa matematik, khususnya matematik ya, itu diketok kepalanya. Biar otaknya encer ya. Saya enggak tahu otak encernya itu. Ya maksudnya apa? Benar sebenarnya kalau di sekarang ya. Jadi kalau misalnya otak kita nggak dipakai terus, itu lama-kelamaan tidak berfungsi. Pertanyaannya kalau kalian punya komputer, lama nggak digunakan komputernya bisa rusak nggak? Atau elektronik ya? Bisa rusak. Itu juga otak ya. Jadi kalau misalnya lama nggak digunakan, salah satu melatihnya itu dengan matematik. Ya. Itu melatih otak ya namanya. Jadi kan ada games-games yang menggunakan itu akan melatih otakmu, itu salah satunya. Ya kan seperti awalnya orang jadi atlet, jadi kalau misalnya dia mau jadi pelari, yang dilatih adalah fisik kan. Ya, tapi kalau di kuliah yang dilatih adalah otak kan, kemampuan berpikir kan, bukan secara fisik. Nah, secara fisik yang dilatih ya bentuknya fisik. Nah, itu ya. Jadi kamu ini rumusnya iteratif ya. Jadi setiap perubahan 1,01 di hari berikutnya berarti kan 1,01 dari X misalnya. Berikutnya 1,01 dari X, berikutnya 1,01 dari X, dan seterusnya. Dan sehingga jadi 1,01 pangkat berapa kali perubahan. Secara iteratif ya. Nah, jadi kalau kesimpulannya berarti apa? Tiny gains itu maksudnya hal-hal yang positif ya. Keuntungan positif itu diperlukan, konsistensi, waktu, itu menjadi perubahan yang sangat besar. Jadi apapun ya, apapun yang kalian inginkan,
itu akan tercapai kalau dilakukan secara konsisten dan butuh waktu. Butuh waktu. Jadi maksudnya kamu tidak menguasai apapun, itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Jadi seperti mengerjakan matematik. Jadi kalau kamu nggak bisa, itu balik lagi ke awal. Jangan, kalau nggak butuh waktu apa hasilnya? Ya, pas ujian mencontek kan? Ya kan? Ya. Seperti UTBK kemarin kan ada yang nanam apa itu? Alat apa itu? Alat apa namanya? Ya, alat buat komunikasi kan di telinganya. Ternyata palsu kan? Tapi nggak mungkin kan di Vismart kayak gitu kan? Itu kan kalau ujian ya. Jadi hal-hal yang aneh itu muncul pas ujian ya. Jadi itu mungkin di awalan kita ini. Masih ada relasinya dengan kuliah kita yang Vismart ini ya. Jadi pertumbuhannya eksponensial. Jadi penurunannya, performanya juga kalau misalnya kalian lakukan hal negatif, penurunannya juga eksponensial. Bukan linear ya, eksponensial. Oke, jalan nggak dia? Nggak, mati nih. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kemarin kita bahas sedikit terkait dengan persamaan diferensial parsial, ini kita lanjutkan. Jadi contohnya yang kemarin ya, terkait dengan temperatur ya, atau suhu ya, terhadap posisi ya. Jadi kalau misalnya sembarang saya buat ini seperti ini misalnya, berarti ini fungsi dari temperatur terhadap posisinya. Jadi kalau misalnya ini adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan seterusnya. Jadi ini menyatakan suhunya itu terhadap posisi. Jadi kalau misalnya berubah tempatnya, posisinya, maka dia akan berubah juga temperaturnya. Jadi ini hubungan hubungannya untuk satu dimensi seperti ini ya. Tidak linear ini, tentunya naik turun kalau seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di sini dia naik terus, kemudian dia di sini turun. Kemudian kalau misalnya kita melihat perubahannya tidak seperti ini saja, misalnya di waktu T0 seperti ini, T, X, T0 seperti ini. Kemudian di waktu berikutnya seperti ini. Misalnya ini adalah T, X, T1. Kemudian di waktu berikutnya, T, X, T2. Nah, jadi kalau ini kita simpulkan, berarti ini selain dia berubah terhadap posisi, juga berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dalam 3 dimensi, berarti ini misalnya adalah X-nya, ini adalah T-nya. Misalkan ya, ini adalah T-nya. Mungkin saya buat seperti ini aja. X-nya di sini aja. Jadi misalnya ini adalah T, ini adalah X, kemudian ini adalah T, kemudian yang di sini ini adalah terhadap waktu. Jadi kalau seperti ini misalnya di awalnya seperti ini, kemudian di waktu berikutnya seperti ini, di waktu berikutnya seperti ini, seterusnya. Jadi 3 dimensi dia. Jadi surface seperti ini, 3 dimensi. Jadi dia mengalami perubahan juga terhadap
waktu. Kalau ini stasioner, kalau yang dia di 2 dimensi seperti ini, terhadap X misalnya, hanya terhadap X, waktunya tetap, maka dia stasioner. Tapi kalau ini dia selain berubah terhadap X, juga berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalnya ini pada waktu T0, kali ini T1, T2, dan T3. Dia berubah. Kemudian perubahannya terhadap posisi ya. Jadi kalau misalnya kita tulis misalkan seperti ini. Nah, ini adalah T. Kemudian ini adalah posisi. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini. Nah, jadi, misalnya seperti ini ya, gradien ya. Oke, gradien. Nah, ini dan ini kita namakan, kalau misalnya T ini adalah XT, berarti ini apa? Do T per Do X. Jadi kalau misalkan ini, kita bisa lihat ya, berapa gradiennya. Berarti ini adalah delta X, ini adalah delta T. Berarti ini adalah delta T, delta X. Kalau kita ambil delta X-nya menuju 0, ini menjadi turunan ya. Turunannya parsial karena dia juga berubah terhadap waktu. Nah, jadi ini sendiri adalah menyatakan seberapa cepat T berubah terhadap X. Jadi kalau dia gradiennya besar berarti dia cepat berubahnya, ya kan? Jadi kalau misalnya dia di sini, yang ini misalnya, yang bagian ini, dengan yang slope yang di sini, mana yang gradiennya lebih besar dengan di sini? Nah, tinggal kita lihat kemiringannya ya. Apakah ini lebih miring dibanding ini? Kira-kira? Nah, kalau ini kita anggap lebih miring, berarti ini gradiennya lebih besar. Berarti ini lebih cepat berubahnya. Jadi kalau misalnya saya buat gambar yang lain, misalnya ada 2 kasus ekstrim seperti ini, kemudian ada seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, berarti kalau yang di bagian ini, untuk selang posisi yang sama, misalnya saya ambil ini adalah delta X, kemudian di sini juga saya ambil delta X juga, maka perubahan di sini lebih kecil dibanding yang di bagian ini kan. Berarti di sini gradien lebih besar. Berarti dia lebih cepat berubah di sini dibanding yang. Jadi kalau ini yang 1, 2, 1 lebih cepat berubah terhadap X daripada 2. Nah, jadi yang 1 ini lebih besar dia perubahannya dibanding ini. Kecil ya. Dinamakan dengan gradien. Itu yang perlu diingat. Kalau misalnya kita mau lihat deltanya seberapa cepat dia berubah lagi, kan ini kan deltanya berubah di sini kan, kemudian deltanya berubah di sini kan. Seberapa cepat berubah ini berarti ini turunan kedua. Berarti seberapa cepat dari delta X dari delta T delta X. Seberapa cepat gradien ini berubah? Pertama gradiennya di sini kan, kemudian jadi sini kan, kemudian jadi sini. Nah, itu dinamakan dengan turunan kedua. Ini berarti seberapa cepat delta T per delta X berubah terhadap
apa? Terhadap X. Nah, jadi kalau turunan kedua, kalau yang tadi, dan seterusnya. Kalau turunan ketiga berarti seberapa cepat turunan keduanya berubah terhadap X. Nah, jadi kan, ini kan yang tadi kan posisinya berubah. Kalau yang ini kan, posisi T-nya berubah. Kalau ini gradiennya. Kalau misalnya di sini dia gradiennya besar, kemudian menjadi kecil, menjadi 0, jadi lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Itu yang apa namanya? Perlu diingat di bagian ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Yang boleh ditanyakan? Jadi kalau kita lihat di gambar ya, bisa kita tolong diarahkan di sini ya. Si gambar. Nah ini ya, kalau oke, jadi kalau contohnya ini ya, saya besarkan ya misalnya. Ini contohnya nih, jadi dia berubah terhadap apa? Ruang dan waktunya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ya berubah terhadap ruang dan waktunya. Baterainya habis sekali. Nah ini, jadi kalau kalian bisa cek di sini, nah ini ya. Jadi kalau misalnya ini kan adalah ruangnya kan, terhadap ruangnya, dan ini adalah terhadap waktunya. Jadi contohnya adalah persamaan terkait osilasi ya. Nah, jadi ini, selain dia berubah terhadap posisinya atau X di sini karena ini 3 dimensi, nah dia juga berubah terhadap waktu ya. Waktu. Contohnya seperti resolusi persamaannya. Jadi kalau misalnya difusi, nah kalau difusi ini hanya penyebaran aja. Ini penyebaran dari satu waktu ke waktu yang lain ya. Kalau ini difusi, menyebar dari sini ke sini. Jadi warna ini menyatakan suhunya ya. Jadi warna ini menyatakan suhunya. Apalagi ya, saya lupa. Distribution kayaknya. Yes. Thermal. Bentar ya, saya coba cek ya. Saya coba cek dulu ya. Kemarin saya buat apa namanya, websitenya ya.
I. Oke. Oke, root temperatur ya. Nah, jadi contohnya nih, kalau terhadap X saja ya. Jadi kalau contohnya ini, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, ini adalah fungsi T terhadap X. Ya, di sini. Fungsi dari T terhadap X. Jadi kalau warna ini menyatakan suhunya. Jadi kalau ini adalah suhu, berarti apa? Warna biru, 0 ya. Kalau ini suhunya adalah sesuai dengan maksimalnya, 200. Ini suhunya 200 yang di sini warnanya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini lama posisinya berpindah, maka dia juga suhunya berubah ya. Nah, ini kalau dia bentuknya kita anggap sembarang yang Gaussian ya. Kalau misalnya Fourier misalnya bentuknya seperti ini, kalau dia linear berarti dia semakin jauh dari titik pusat di sini, maka dia makin lama makin jauh makin besar, linear ya. Nah, ini distribusi dari suhu hubungannya terhadap posisi. Contohnya ya, contohnya terhadap posisi. Oke, kita lanjutkan materinya. Terakhir kemarin kita tentukan apa? Solusi dari apa kemarin? Ingat? Kemarin kita tentukan apa? Yang masih ingat? Yang terakhir kemarin? Masih ingat? Yang terakhir kemarin apa? Yang kita bahas? Apa yang kita bahas kemarin? Apa? Apa yang bahas? Gimana? Yang kita bahas kemarin, kalau misalnya ada dua plat, misalkan ya, jaraknya dari sini, dua plat semi-infinite ya. Semi-infinite. Jadi kalau misalnya ini jaraknya berapa kemarin? 10 cm. Suhu di sini berapa? Kemudian 100 derajat ya. Kemudian suhu di sini 0, suhu di sini. Kemudian suhu di infinite di sini berapa? Kemudian kita tentukan bagaimana apa? Distribusi dari suhunya ya. Terhadap apa? Jadi yang kita tentukan apa? Tentukan distribusi T terhadap apa? Ini apa ini? Ini. Garis ini menyatakan apa? Posisi terhadap X. Dengan asumsi apa? Tidak ada asumsi. Apa asumsinya? Asumsinya apa kemarin? Tidak ada? Apa? Sumber. Tidak ada sumber. Jadi kalau asumsinya tidak ada sumber, berarti apa persamaannya? Kemarin. Nabla kuadrat
sama dengan 0. Nah, itu persamaannya. Sorry, ini Y ya, maaf ya. Y. Jadi kalau dia dua dimensi, maka ini menjadi persamaannya apa? Persamaan, ini namanya persamaan apa nih? Laplace. Ini adalah persamaan Laplace. Sehingga nabla ini dalam persamaan Laplace jadi apa? Dou X kuadrat tambah Dou Y kuadrat sama dengan, ya kan? Nah, jadi yang perlu diingat yang pertama apa? Memodelkan persoalan fisika ke dalam matematika. Nah, ini yang mana model persamaannya dalam bentuk matematik? Ini kan problemnya kan? Jadi problem ini problem real kita ambil. Jadi misalnya ada dua plat, jaraknya semi infinite tapi ya. Meskipun itu mustahil kan? Kita bisa buat semi infinite. Enggak, ini problem penderhanaan secara matematik. Jadi misalnya ada dua plat semi infinite, berarti platnya gimana? Platnya itu dua dimensi seperti ini. Jadi plat ini, contohnya inilah misalnya. Nah, contohnya ini ada batas di bawah, tapi yang atas ini nggak ada batasnya. Jadi ini menuju infinite. Nah, namanya semi infinite. Kemudian jarak dari sini ke sini 10 cm. Oke. Suhu di sini berapa? 100. Suhu di sini 0. Suhu di sini 0. Suhu di infinite juga 0. Nah, tentukan distribusi dari suhu di plat ini. Nah, itu problemnya, problem realnya. Tentukan bagaimana distribusinya. Kemarin kan saya sudah tunjukkan distribusinya kalau kita buat dalam grafik ya. Tentukan distribusi dari suhunya di plat ini. Apakah suhunya dari sini ke sini, di sini kecil kan, di tengah besar, kemudian suhunya turun secara eksponen, ataukah secara sinusoidal, atau seperti apa? Itu yang perlu kita tahu. Caranya apa? Berarti kita sini. Setelah kita buat model matematik, apa yang kita lakukan? Kan model matematiknya udah nih kan? Apa yang kita lakukan? Menentukan atau mengambil ansat tertentu. Ansat ini apa? Solusi tebakan. Ansat ini adalah solusi tebakan. Nah, solusi tebakannya apa? Untuk kasus ini kemarin. Solusi tebakannya. Solusi tebakannya apa? Bahwa suhunya itu saya bisa pisahkan antara yang bergantung terhadap X dan bergantung terhadap Y. Nah, ini solusi tebakannya. Ini solusi tebakan yang kita masukkan ke persamaan ini. Jadi dari situ kita dapatkan apa? Masukkan ini. Berarti apa? Dou kuadrat, Dou X kuadrat, X, kemudian Y, ditambah Dou kuadrat, X, kemudian Y. Dou Y kuadrat. Sama dengan 0. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa dapatkan jadi apa? Dari sini. Setelah ini apa? Nah, kita lihat di sini, ini bergantung terhadap apa? X. Berarti yang Y-nya dikeluarkan ya. Berarti Y, Dou kuadrat, X, Dou X kuadrat tambah apa? Ya kan, yang X-nya nggak bergantung ya, berarti X-nya kita keluarkan. X, kemudian Dou kuadrat, Y, Dou Y,
kuadrat sama dengan 0. Lihat di sini, ini bergantung sama Y atau enggak? Bisa ini ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini bergantung sama X nggak? Bergantung nggak sama Y? Ada kan Y-nya? Ini bergantung nggak sama X di sini? Ada. Sehingga yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan? Kita lakukan apa? Kita bagi dengan, ya, kita dibagi semua ini, atau saya kali semua ini dengan seper Y X, atau X Y X sama. Sehingga yang persamaan yang ini, yang bagian ini menjadi apa? Seper X do kuadrat X do X kuadrat ditambah seper Y do kuadrat Y do Y sama dengan 0. Nah, setelah ini apa kita lakukan? Nah, kita lihat di sini, ini bergantung sama X. Ini bergantung sama dua-duanya apa istilahnya? Kedua diferensial ini apa? Independen. Independen ya. Independen maksudnya apa? Independen. Kalau misalnya contohnya independent woman ya. Independent woman artinya apa? Gak bergantung sama siapapun ya. Independen di sini artinya apa? Tidak bergantung satu sama lain antara yang bagian ini, turunan ini dengan turunan ini. Sehingga keduanya apa? Tidak saling berpengaruh. Berarti apa? Sesuatu yang tidak saling berpengaruh, berarti apa dia? Konstan. Sehingga ini kita bisa nyatakan ini sebagai, ini adalah konstan. Dan ini juga konstan. Contohnya itu. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan independent woman, berarti kamu hartanya konstan jadi. Karena kan nggak bergantung sama-sama ya kan? Satu sama lain. Jadi asalkan tidak dikonsumsi maksudnya. Jadi maksudnya penghasilanmu itu tidak berubah. Jadi kalau kamu dependent, berarti saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau ini dia tidak mempengaruhi. Jadi sehingga ini jadi apa nih persamaannya? Kalau dia tidak mempengaruhi satu sama lain, kita misalkan dia sebagai apa kemarin konstanta yang kita ambil? Sebenarnya konstantanya sembarang ya. Jadi kemarin kita anggap yang satu itu adalah K kuadrat, yang satu lagi minus K kuadrat. Nah, jadi yang kita ambil kemarin ini adalah minus K kuadrat. Yang ini jadi K kuadrat. Karena keduanya kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, ini kemarin yang kita ambil. Sehingga ini jadi apa? Do kuadrat X do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat. Ini apa? Do kuadrat Y do Y kuadrat. Ini harus kali X ya. Karena seper X ini kan. Ya kan? Kalau ini adalah seper Y sama dengan K kuadrat. Jadi dari sini kita bisa tuliskan ini menjadi persamaannya adalah do kuadrat X do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat X. Ini jadi apa? Do kuadrat Y per do Y kuadrat sama dengan K kuadrat. Nah, setelah ini kamu dapatnya solusi nggak? Dapat. Setelah ini baru step yang berikutnya adalah pecahkan persamaan diferensial yang diperoleh. Setelah itu, setelah kita dapatkan pecahan, ini kan jadi solusinya ini apa bentuknya ini nanti? Di bentuknya apa kemarin? Bisa bentuk cos apa?
cos kx dan sinus. Dan ini solusinya apa? Eksponensial KY sama eksponensial minus KY. Berarti setelah kita dapatkan persamaan diferensial pecah K, masukkan syarat batas ke solusi umumnya. Nah, setelah itu apa? Sudah selesai. Jadi maksudnya syarat batas apa? Berarti ini kan syarat batasnya apa di sini? Bahwa di X sama dengan 0, dia harus 0 kan? Suhunya harus 0 kan? 0 enggak ini kalau ini yang bagian cos? Di X sama dengan 0. Enggak 0 karena cos Kx, cos 0 berapa? 1. Suhunya enggak 0, berarti ini harus dicoret. Ini harus dicoret. Kemudian apa lagi yang harus dicoret kemarin? Yang mana lagi? Yang X sudah. Kalau di sini pada X sama dengan 10, bisa ini 0 ya. Kalau sinus bisa kan? Kalau dia di X sama dengan 0, 0 enggak nilainya? 0. Nah, jadi ini memenuhi. Nah, kemudian di bagian ini, bagian Y, yang enggak memenuhi yang mana? Yang atas atau bawah? Yang atas atau bawah? Mana jawabannya? Yang enggak memenuhi solusi ini. Nah, solusinya lihat di sini. Ketika dia Y-nya menuju infinite, maka nilainya harus berapa? 0. Berarti yang mana? Ini memenuhi enggak? Kalau Y-nya infinite, 0 enggak ini? Enggak. Berarti ini harus dicoret. Berarti solusinya itu adanya perkalian antara sinus dan ini. Sehingga solusinya kemarin jadi apa? Kita masukkan syarat batas itu. Solusinya adalah apa kemarin? Bn ya. Solusinya adalah, jadi kalau misalnya kemarin syarat batas yang pertama, suhunya berarti T-nya adalah tadi E pangkat minus KY sama sinus KX. Nah itu. Dia harus seperti itu. Nah, tapi ingat, ketika dia X-nya sama dengan 10, maka T-nya harus 0. Berarti ini apa? E pangkat minus KY sinus KX, ini harus sama dengan 0, berarti yang 0 adalah ini ya. Berarti sinus KX ini harus sama dengan 0 ketika X sama dengan 10, berarti apa? K kali 10, supaya 0 berarti apa? Kalau fungsi sinus supaya 0? Nah, ini kan berarti apa? 0 ya, ini pi 3pi. Berarti dia harus kelipatan dari pi. Berarti K-nya ini adalah NP per 10. Berarti persamaannya ini menjadi T sama dengan E pangkat minus NP ganti ya. Per 10 Y dikali kali sinus NP per 10 X. Nah, ini persamaan jadinya. Nah, karena dia solusinya seperti ini, berarti solusinya itu kan harus memenuhi semua N kan? Berarti saya bisa tuliskan, solusinya kan ada konstantanya kan? Berarti apa? Sigma N B N E pangkat minus N P per 10 Y sinus N P per 10 X. Nah, ini solusinya. Nah, tapi kita harus tahu konstanta ini kan?
konstantanya kan? Nah, kalian ingat, jadi kalau misalnya ada suatu fungsi, misalnya ini adalah fx, itu sebagai fx, ya. Jadi kita ambil untuk t sama dengan, kita ambil ya, untuk menentukan ininya apa? Menentukan b-nya. Berarti t di 0, t di yang belum itu di y sama dengan 0. Di y sama dengan 0 tadi berapa suhunya? Kalau kita buat tadi ya. Ini kan x, ini adalah x, ini adalah, berarti t di 0 tadi berapa? Ini ya, t0 ya, sama dengan 100. Berarti apa? Ini adalah t-nya sama dengan 100. Berarti saya bisa tuliskan ini berarti apa? Ini adalah 100. Nah, supaya dapat bn ini, maka saya harus integralkan kan? Saya harus integralkan ini, berarti apa? Integral bn e pangkat minus n pi per 10. Ini sudah di 0 berarti hilang ya. Karena kan e pangkat 0, 1. Jadi apa? bn sinus, ini adalah n px per 10. Nah, keduanya saya kalikan dengan sinus, saya integralkan terhadap sinus n px per 10. Yang bagian kanan juga saya integralkan 100 ini dengan sinus n px per 10. Keduanya. Masih ingat kan? Yang di deret Fourier ya. Jadi harus saya integralkan keduanya terhadap sinus n px per 10. Batas-batasnya dari berapa ke berapa? X-nya. Dari berapa? Dari 0 sampai 10. Ini juga dari 0 sampai 10. Nah, solusi ini apa ini? Solusinya. Coba. Integral. Nah, ini berarti apa? Bn integral 0 sampai dengan 10 sinus kuadrat n px per 10 dx. Hasilnya apa? Hasilnya ini, integral ini. Gimana cara integralnya? Ya, gimana cara identitasnya? Masih ingat kan? Bahwa apa? Cos 2x sama dengan apa? Atau kalian ingat ya? Cos A tambah B sama dengan apa? Sama dengan apa? Cos A, cos B minus sinus A sinus. Berarti cos 2x adalah cos x tambah x kan? A sama B-nya sama kan? Berarti jadi apa? Cos kuadrat x minus sinus kuadrat x. Sudah sama belum? Belum ya? Nah, ini berarti, ingat, sinus kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Identitas ya. Berarti yang saya ganti mana nih? Cosnya. Berarti dari sini saya dapat cos 2x itu adalah 1 kurang sinus kuadrat x minus sinus kuadrat x. Berarti ini adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti saya dapatkan apa nih? 2 sinus kuadrat x itu adalah 1 kurang cos 2x. Berarti sinus kuadrat x adalah setengah dari 1 kurang cos 2x. Berarti ini apa? Berarti ini sama dengan integral 0 sampai dengan 10. Berarti apa? Setengah 1 kurang cos 2 n pi x per 10. Kemudian ini terhadap dx. Nah itu. Nah integral ini apa arti hasilnya?
Kemudian ini jadi, jangan ditegakkan. Jadi apa? Setengah X. Kemudian ini jadi apa nih? Jadi apa? Berapa? 10 per 2. Setengahnya saya keluarkan dulu aja. Setengah ini ya. Setengah kali 10 per 2 N Pi, ini jadi apa? Sinus 2 N Pi X per 10. Nah, batas-batasnya adalah dari 0 sampai dengan 10. Ya. Nah, ini solusinya apa nih? Yang atas. Yang ini menjadi Bn setengah 10 kali 10 ya, dikurang setengah kali 0. Jadi apa? Bn ini jadi 10 per 2. Kemudian, nah ini hasilnya apa? Hasilnya. Jadi sama dengan apa itu? Ini lihat nih. Ini berarti apa? Setengah dikali 10 per 2 NP. Ya. Ini jadi apa? Sinus. Nah, sini kan sinus berapa? Sinus 2 NP kali 10 per 10. Kemudian dikurang sinus. Masukkan X-nya 0 kan? 0 kan? Nah, sinus 0 ya, 0. Nah, lihat ini. Sinus 2 NP jadinya ini. Sinus 2 NP. Lihat gambar ini. Berapapun nilainya, kalau 2NP berarti yang 2pi kan? Kalau N-nya sama dengan 0, ya 0. Kalau N-nya sama dengan 1, 2pi. Berikutnya berapa nih? N sama dengan 2 berarti 4. 4pi, 0 nggak sinusnya? Ya kan di sini kan? Berarti ini juga. Berarti ini adalah Bn-nya adalah 1/5 atau 2/10 ya. Bn-nya adalah Bn per 2, ini adalah 10. 10 Bn per 2. Nah, yang ini sama dengan apa itu? Yang sebelah kiri ya. Kemudian ini adalah sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kiri ya. Yang sebelah kanan itu adalah integral 0 sampai dengan 10, 100 sinus N Pi X per 10 dx. Sama dengan ini 100 integral sinus N Px per 10 dx dari 0 sampai dengan 10. Jadi apa ini? Integral sinus. Cos ya. Jadi apa? Jadi minus cos kemudian N Px per 10. Nah, tapi ada konstanta ya kan? Ini kan sama dengan, saya tuliskan ini kan sama dengan apa? Integral 0 sampai dengan 10 sinus N Px per 10 D N Px Npx per 10 kemudian dikali dengan 10 per sama nggak? Sama karena ini kalau dNpx ini dNpx per 10 itu sama dengan apa? Np per 10 dikali dx. Ini kan coret. Nah, sama ini berarti 10 per Np berarti ini kurang konstantanya adalah harus dikali dengan 10 per Np. Nah, ini batas-batasnya dari 0 sampai dengan 10. Berarti ini adalah 1000 per Np dikali dengan minus cos. Lihat nih. Berarti masukkan di nilai ini 10. Berarti apa? Minus cos Np dikurang
Ini aja, cos NP kurang cos berapa? 0. Nah, nilainya sekarang bergantung sama nilai N. Nah, nilai cos NP itu berubah-ubah. Jadi kalau misalnya kita ambil sini, ini 0. Ini berapa ini? Pi per 2. Ini berapa? Pi. Kalau ini 2 pi. Kalau ini berapa? 3 pi. Berarti nilainya berubah-ubah kan? Intinya apa di sini? Kalau nih, ketika n-nya sama dengan 0, nilai cos pi sama dengan 1. Ketika n-nya sama dengan 1, nilai cos pi berapa nilainya? 1. Ketika n-nya sama dengan 2, nilai cos 2pi berapa nilainya? 1. Ketika nilainya n sama dengan 3, nilai cos 3pi. Jadi kita bisa simpulkan di sini apa? Ketika dia n-nya dia apa? Positif, maka dia n-nya bilangan genap, maka dia nilainya jadi cosinus n genap pi itu dia adalah positif. Kemudian ketika cos n ganjil pi berarti minus. Nah, dari sini saya simpulkan berarti apa? Min 1 pangkat n. Jadi kalau dia n-nya positif, min 1 pangkat 0 berapa? 1. Min 1 pangkat 1 min. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan solusi ini, yang bagian ini menjadi apa? 100 per NP sama dengan apa? Minus, ya minusnya kita ambil ke depan, itu apa? Min 1 pangkat N min 1. Atau ini, dia 0 ketika apa? N-nya genap. Kemudian ketika ganjil ini menjadi 100 per N 200 atau 2 ya, atau ini menjadi minus 2. Nilai yang ini ya, nilainya jadi minus 2. Nah, dari situ kita simpulkan jadinya apa? Berarti tadi Bn dikalikan dengan apa? Kali 10 per 2. Kemudian apa? Ya, Bn kali 2 per 10. Kemudian itu sama dengan apa? 100 per Np kali 2. Ya kan? Kali 2 dikali dengan 10 dikali berapa tadi? Iya, kali 10 ya. Ya, kali 10. Berarti Bn-nya adalah, dicoret ya. Berarti apa? Bn-nya adalah 400 per Np. Nah, jadi Bn-nya adalah 400 per Np. Hasilnya. Nah, ini kita dapat. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan berarti T-nya adalah 400 per Np. Ini kan Bn ya, dikali kalau tadi kan kita harusnya kan Bn sigma dari N sama dengan
0 sampai dengan Tahingga, kemudian adalah E pangkat minus NP Y, kemudian sinus NP, ini per 10 ya, per 10, ini NP per 10 X. Nah, kalau kita jabarkan, ini menjadi apa? BN-nya sendiri, B-nya untuk berapapun, itu adalah per NP. Berarti apa? Berarti 400 per P. Kemudian, berikutnya apa? Ketika N-nya sama dengan 0, jadi ketika N-nya sama dengan 0, ya 0, ya kan? 0, jadi nggak perlu. Berarti yang berikutnya apa? Berikutnya adalah E pangkat minus Pi Y per 10 sinus Px per, nah ini suku yang pertama. Berikutnya apa? E pangkat minus 2 Pi Y per 10 sinus 2 Px per 10 dan seterusnya. Nah itu. Ini kalau kita jabarkan ini ya. Kalau 0 ya 0 ya. Masukkan aja. Berarti kan sinus 0 ya kan? Sinus 0. Jadi makanya kita nggak masukkan yang suku yang ke 0. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada ya. Kenapa? Kenapa? 400 per? Oh ya N-nya. Ya masuknya di sini maksud saya. N-nya itu yang tadi itu. 400 ini ini 0 ini hasilnya. Tadi kan 0. Ini adalah 3 ya, maaf. Ini 3. Ini 3. Ini sepertiga ya. Nah, jadi N-nya saya masukkan ke dalam sini. N-nya masuk ke sini. Nah, tadi lupa ini, yang 2pi kan tadi kita sepakat sini udah 0 ya. Kalau dia genap ya, N-nya genap 0. Di sini kan N genap 0, N ganjil. Ini jadi 400 per N. Nah, itu. N-nya udah masukin di sini. Bagian ini. Masukin. Kalau bingung ya kita coba saya jelaskan lebih detail ya. Jadi gini. Jadi kan T-nya adalah sigma apa? N sama dengan 0 sampai dengan Tahingga Bn E pangkat apa? Minus NP Y per 10 sinus NP X per ini kan? Jadi kalau saya masukkan ini berarti kan N-nya ini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kan? Berarti ini saya bisa tuliskan T adalah B, Bn-nya kan tadi apa? N, atau saya tuliskan ini, sigma N sama dengan 0 sampai dengan Tahingga, ini adalah 400 per NP E pangkat minus NP Y per 10 sinus NPX per 10. Berarti ini sama dengan apa? Masukkan nilainya. Berarti apa? Kalau N sama dengan 0, berarti 400 per 0 kali Pi. Kemudian apa? Dikalikan dengan E pangkat minus 0. Kemudian dikali sinus 0. Kemudian ditambah 400 per
pi, karena n-nya 1 kan? Ini kan sebenarnya 1 kali pi ya. Kemudian E pangkat minus pi, ini ada satunya di sini. 1 kali pi kali y per 10 kali sinus berapa? 1 kali pi kali x per 10. Kemudian yang genap harusnya apa? 400 per 2 pi dikali dengan E pangkat minus 2 pi y sinus 2 pi x per 10. Tapi kan ini 0 kan? Karena tadi kan kita sepakat ini 0 kan? Oh, berarti yang berikutnya adalah 400 per 3 pi E pangkat minus 3 pi y per 10 sinus berapa? 3 pi x per 10. Yang berikutnya apa? Yang 4 kan? Tapi juga 0. Berikutnya setelah itu 400 per 5 pi E pangkat minus 5 pi y per 10 sinus 5 pi x per 10. Dan seterusnya. 400 pi-nya kan sama nih kan? Kemudian ini 400 pi. 400, nah berarti saya bisa keluarkan ini adalah 400 per pi dikali dengan berapa? Kali apa? E pangkat minus k, k-nya udah. Pi ya, pi y per 10 sinus apa? Pi x per 10 ditambah E pangkat minus 3 pi y per 10 sinus 3 pi x per 10 dibagi dengan 3. Nah, karena 3 ini. Kemudian berikutnya E pangkat minus 5 pi y per 10 dibagi dengan 5 sinus 5 pi x per 10. Dan seterusnya ya. Nah itu dari situ ininya apa? Solusinya. Nah, solusi yang kemarin kita dapatkan dia bentuknya adalah apa namanya? Nah ini yang kemarin kita dapatkan. Nah solusinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sana. Yang bergantung sama X dia solusinya apa? Yang X yang mana? Ini kan? Ini kan? X-nya bergantung sama X-nya gimana solusinya itu? Bentuknya. Bentuk apa itu? Bentuk yang ini. Bentuk ini, bentuk apa nih? Yang ini. Nah, sinusoidal. Di situ sinusoidal nggak X? Yang bergantung sama Y-nya, bentuk solusinya gimana nih? Kalian bisa lihat di situ. Eksponensial nggak bentuknya itu? Yang ini kan eksponensial ini kan? Lama-kelamaan dia makin turun kan? Dan dia akan 0 ketika Y-nya di sini. Kalau ini saya ambil finite ya. Tapi menuju tadi nggak kan ini? 0. Nah, ketika dia di Y-nya sama dengan 0, nilainya berapa Y-nya sama dengan 0? Coba lihat di sini.
Ketika Y-nya sama dengan 0, berapa nilainya? Lihat warnanya. Ada nggak warnanya? Nggak terlalu jelas warnanya ya. Ini di warna ini warna ini dari skala yang paling ujung sini, ini 100. Ini dari 0 sampai dengan 100 ini, yang skala ini, warna ini. Jadi warnanya makin menuju merah, itu warnanya makin tinggi di sini. Ini skala ini ya, di 100. Yang ini, warna ini, yang ini, 100. Nah, sehingga kita bisa lihat bentuknya persis seperti persamaan ini. Nah, tentunya dia tidak smooth sinusnya karena dia kombinasi dari sinusoidal kan? Ya kan? Kombinasi. Ini sinus px per 10, ini sinus 3px, ini sinus 5px. Nah, kalau kita ambil dia hanya satu saja, ya kalau misalnya kita ambil t-nya, n-nya sama dengan 1, maka bentuknya adalah bentuk yang mana? Yang ini doang. Yang ini. Bentuk ini apa ini? Ketika dia X-nya sama dengan 0, nilainya adalah, ini saya stop dulu ini warnanya. Nah, ini kita fokus ke sini. Ketika X-nya sama dengan 0, nilainya berapa? Nilai sinusnya. 0 kan ini? 0 nggak di sini? Ini satu suku aja. Satu suku kan bentuknya seperti ini kan? Ini batas-batasnya dari 0 sampai dengan 10. Jadi gelombangnya itu hanya satu saja. Jadi finite gelombangnya. Gelombangnya terbatas di antara 0 sampai dengan 10. Nah, dari 0 sampai dengan 10, ketika dia X yang sama dengan 0, berapa nilainya di sini? 0. Ketika X-nya sama dengan 10, 0 juga kan? Nah, kemudian ketika X-nya persis di tengah, ini nilainya adalah maksimum. Coba aja nilai sinus. Ketika X-nya maksimum, ketika dia 10, ini adalah sinus berapa? Sinus pi kan? Nah, ketika X-nya sama dengan 5, berarti pi per 2. Sinus pi per 2 berapa nilainya? 1. Makanya dia yang maksimum di X sama dengan 5. Ini 5 ini. Ini X sama dengan 5. Nggak tahu saya kenapa nggak bisa ininya. Apa saya ganti ininya mungkin ya. Ada. VGA ada yang masuknya. Nah ini, mudah-mudahan bisa nih. Nah ini, udah bisa mungkin, lebih bagus dia. Nah ini, lihat nih, di ujung-ujung sini, ini adalah ketika, berapa nih? X sama dengan nilai. Ini kan 4 ya, ini 5, ini adalah maksimum dia nilainya. Nah, tapi nilainya ini bergantung sama 400 per pi. 400 per pi berapa nilainya? Coba cek. 400 bagi pi. 400 bagi 3,14. Artinya berapa? Sekitar 1,3 sekian ya.
Lihat di sini. Mendekati nggak ini? 3,4, tapi kurang ya 120 ya. 4/3 kan? 3,14. Berapa nilainya? Spesifiknya? Nah, lihat nih. Ini 125 kan? Lebih dari 125 kan? Sedikit ya. Nah, itu ketahuan. Itu sebabnya dia hanya cuma satu aja. Tapi kalau misalnya saya tambah, sukunya tidak hanya satu saja. Nah, saya tambah yang 3. Berarti apa? Kombinasi antara yang ini dengan yang bagian ini. Nah, kalau yang bagian ini tadi hanya terbatas di 0 sampai 10, dia gelombangnya cuma 1. Tapi ini sekarang ada gelombangnya berapa? Puncaknya 3. Ada 3. Nah, jadi kalau ketika di sini dia nolnya itu tidak hanya pada yang ini, yang 2 ini ya. Dia nolnya tidak hanya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Kalau misalnya sinus 3pi X per 10, kamu masukkan nilainya, maka dia akan membentuk 3 gelombang. 3 gelombang dia. Di situ. Nah, dan seterusnya, kalau misalnya saya tambah, dia ada 5, maka dia ada muncul, puncaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa itu kalau dia puncaknya makin besar? Ininya makin besar, makin banyak lembah sama puncaknya. Kalau kalian belajar di gelombang. Kalau tadi kan gelombangnya cuma 1. Sekarang gelombangnya banyak. Artinya apa? Artinya apa? Secara fisika. Artinya apa? Artinya apa? Berarti? Panjang gelombangnya makin pendek kan? Makin pendek panjang gelombangnya artinya apa? Energinya makin besar kan? Ya kan? Iya kan? Energinya makin besar nggak? Kalau panjang gelombangnya makin pendek. Iya. Atau frekuensinya makin besar. Atau getaran per detiknya makin banyak. Nah, itu di secara ini ya. Banyak. Nah, kalau masih ingat kan, ini kalau misalnya frekuensi hubungannya dengan panjang gelombang apa? Frekuensi. Gelombang di sini kan misalnya suhu ya, atau misalnya dia berupa radiasi, itu adalah gelombang elektromagnetik kan. Nah, gelombang elektromagnetik itu kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Berarti C kan? Per lambda ya. Ya kan? C per lambda. Berarti kalau misalnya panjang gelombangnya makin pendek, maka frekuensinya makin besar. Dan energinya juga makin besar. Karena kita ingat E sama dengan F kan? Nah, ini kan energi foton, kalian belajar kan? Jadi kalau frekuensinya naik, ya tentunya energinya naik. Berarti periodenya sini naik atau turun? Periodenya. Naik atau turun tuh periode? Periodenya makin naik atau turun periodenya? Turun. Kalau frekuensi kan relasinya dengan periode makin pendek. Jadi kalau misalnya kalian ini berputar misalnya gini, berarti kalau dia frekuensinya makin tinggi, berarti makin cepat ya kan? Berarti dia waktu yang ditempuh makin kecil. Ya waktu yang ditempuh
Kan periode itu berkaitan dengan berapa getaran dia dalam satuan detik ya. Itu berkaitan dengan waktu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang lain ya, persamaan difusi panas ya. Persamaan difusi panas atau aliran panas. Jadi kita misalkan ya, fungsinya adalah misalnya U I/per alfa kuadrat do U per do T. Jadi kalau ini dia menyatakan aliran panas, berarti aliran panasnya itu dia tidak bergantung hanya terhadap posisi saja, tapi terhadap waktu juga. Jadi seperti yang tadi ya saya tunjukkan di awal-awal, dia waktunya itu dia terhadap waktu dia berubah. Fungsinya ini terhadap waktu dia berubah. Yang alfa ini menyatakan koefisien difusinya. Diperubah dia terhadap waktu. Nah, sekarang kita anggap solusinya, saya misalkan ini solusinya, solusi aliran difusinya, itu solusinya itu saya bagi solusi spasial sama solusi yang berkaitan dengan waktu. Jadi saya bagi. Nah, karena ini kan U-nya ini bergantung terhadap X, Y, Z, dan ini adalah ruang. Dan ini adalah waktu. Nah, jadi solusinya tidak spesifik hanya ruang saja. Kalau yang tadi kan terhadap apa? Ruang kan yang ini. Yang bagian ini. Ini terhadap ruang saja. Ada nggak komponen waktunya di situ? Nggak ada. X sama Y saja kan? Jadi tidak berubah terhadap waktu di situ. Atau istilahnya itu adalah stasioner. Jadi tidak berubah terhadap waktu. Atau kalian belajar di elektrodinamika atau listrik magnet, E sama dengan apa? 1/4 Pi epsilon 0, pedang listrik ya. Q per R kuadrat. Berarti E-nya di sini hanya bergantung terhadap apa? Jarak atau ruang kan? Bergantung waktu nggak di sini? Nah, itu sebabnya ini kita sebutkan sebagai apa? Kalian belajar? Statik. Ya kan? Elektrostatik. Karena kita tidak mengindahkan atau kita tidak meninjau pengaruh terhadap waktu. Nah, itu sebabnya kita bagi. Yang satu lagi kalian akan belajar elektrodynamics ya, elektrodinamika. Kalau elektrodinamika berarti berkaitan dengan waktu. Dinamik ini berkaitan dengan waktu. Jadi contohnya adalah persamaan apa? Newton ya. Ini berarti dia berkaitan dengan waktu. Dinamika. Ya. Kita kalau belajar kan mekanika dinamika. Nah, solusinya kita bagi antara solusi yang berkaitan dengan ruang dan solusi yang berkaitan dengan waktu. Nah, solusi yang ruang, ini saya misalkan ya, itu saya nyatakan sebagai F, X, Y, dan Z. Dan solusi yang waktu, saya misalkan sebagai T. Nah, ini bukan temperatur, maksudnya solusinya berkaitan dengan waktu. Sehingga persamaan ini jadi apa nih? Kalau saya masukkan ini. Ini kan sebagai ansatz ya. Ini berarti ini sebagai ansatz. Nah, jadi itu ingat stepnya. Pertama persoalannya yang ada secara, misalnya dalam bentuk soal cerita nanti kalau kalian mengerjakan, konversi ke dalam bentuk matematik. Setelah itu baru masukkan ansatsnya. Nah, setelah itu apa? Berikut stepnya. Masukkan ke sini. Jadi apa nih? Ansatsnya ini jadi apa? 16 kuadrat
F T kan? Per 16 kuadrat. Ft sama dengan seper alfa kuadrat do T F Ft. 16 kuadrat ini bergantung sama apa nih? 16 itu ruang. Jadi apa ini? Berarti saya bisa tuliskan T 16 kuadrat F ini jadi apa? Seper bergantung sama waktu nggak F-nya? Sehingga lihat di sini. U-nya itu hanya bergantung sama ruang dan satu lagi bergantung sama waktu. Sehingga ini jadi apa nih? Apa? F do T besar T kecil. Nah, sehingga persamaan ini jadi apa nih? Nah, sekarang lihat di sini. Ini bergantung sama waktu nggak sebelah kiri, suku bagian kiri? Ada waktunya di kan T. Sebelah kanan ada nggak? Apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi. Saya bagi keduanya dengan F dan T. Berarti keduanya ini, tadi spidolnya ya. Berarti kedua ini saya kalikan dengan 1 per F Ft. Nah, suku yang sebelah ini menjadi, yang sebelah kiri menjadi apa? Ini jadi T kali 1 per Ft. Jadi apa ini? 1 per F 16 kuadrat F. Ini jadi 1 per alfa kuadrat seperti do T do T. Oke? Nah, sekarang suku yang kiri sama kanan dia sudah terpisah. Ini bergantung sama ruang. Ini bergantung sama waktu. Kalau dia sudah independen, maka dia bisa dipisah. Ya kan? Maksudnya dia konstan nilainya. Kalau sudah independen kan? Kalian masih independen atau udah dependen? Apa? Udah independen nggak kalian hidupnya? Hah? Udah independen? Belum. Secara pemikiran harus, ya. Tapi kalau secara finansial belum. Ya kan, kalau secara finansial belum berarti kan masih disupport orang tua kan? Ya. Masih dapat beasiswa dari orang tua ya. Seumur hidup nggak itu beasiswanya? Harusnya seumur hidup ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Berarti apa? Dari sini kita dapatkan. Berarti kalau dia dua-duanya konstanta, berarti yang paling mudah saya bisa nyatakan berarti 1 per F kemudian 16 kuadrat F ini saya misalkan itu adalah minus K kuadrat. Berarti ini saya misalkan ini adalah minus K kuadrat. Begitu juga ini berarti minus K kuadrat. Minus juga dong kan? Ini kan, ini kalau ini minus K kuadrat, ini juga minus K kuadrat dong. Kecuali kamu pindahkan ke sini nanti, baru kamu buat seperti yang tadi. Sama aja. Usah ragu. Nah, sehingga dari sini persamaan ini jadi saya dapatkan 16 kuadrat F sama dengan minus K kuadrat. Nah, ini apa solusinya ini? Solusi yang ini. Sama seperti tadi, solusinya akan bentuk sinus Kx dan kosinus Kx. Iya kan? Solusinya, atau eksponensial imajiner, sama aja. Atau kombinasi ini kan adalah apa? E pangkat IKN, apa? IKX. KX. Nah, yang satu lagi jadi apa? 1 per alfa ya, seperti do T. Ini yang persamaan pertama, ini yang kedua. Jadi apa? Minus K kuadrat.
Berarti dari sini saya dapatkan ini, kalau ini gampang ya, berarti apa? Seper T. Do T, ini alfanya tadi alfa kuadrat atau bukan? Alfa kuadrat ya? Kuadrat. Jadi sama dengan apa nih? Minus kuadrat do T. Dikali dengan alfa kuadrat. Kalau ini gampang, kita integralkan aja kan? Saya integralkan ini kan? Ya kan? Jadi ln. Kemudian T, kemudian sama dengan apa? Minus K kuadrat, alfa kuadrat, ini T kecil ya. T, ditambah dengan konstanta, C0 misalnya. Berarti, saya eksponensialkan kedua ruas menjadi apa? T sama dengan eksponensial minus K kuadrat, alfa kuadrat T, dikali E pangkat C. Nah, ini kalau saya misalkan ini T0, jadi apa? T sama dengan T0, E pangkat minus K kuadrat, alfa kuadrat, T. Nah itu. Ini bergantungan terhadap waktunya, ini bergantungan terhadap ruang. Ini kalau dia satu dimensi ya. Kalau 3 dimensi ya tambah lagi ya. Ini kalau dia, ini untuk kasus 1 dimensi. Kan nabla kuadrat ini kan tidak hanya 1 dimensi kan. Jadi kan nabla kuadrat ini kan apa? Tinggal dipisah lagi kalau itu 1 dimensi tadi. Ini contohnya. Berarti ini dia bergantung terhadap sinusoidal, kemudian di waktu. Jadi lama-kelamaan dia meluru. Jadi kalau misalnya yang pertama dia seperti ini, misalkan ya sinus kosinus ya misalkan gini. Di waktu awal, kemudian di waktu-waktu berikutnya dia lama-kelamaan makin kecil. Di waktu awal, jadi lama-kelamaan dan seterusnya. Di waktunya, tergantung waktunya, lama-kelamaan hilang distribusinya. Distribusi alirannya. Untuk kasus ini ya. Kasus ini. Nah, selebihnya apa? Gimana caranya tadi? Masukkan lagi ke yang tadi. Masukkan solusi khususnya. Kalau ini kan nggak ada solusi khusus ya. Solusi umum ya ini. Masukkan yang tadi syarat batas. Kemudian nanti akan dapatkan solusi seperti tadi. Berupa deret. Seperti yang tadi. Kalau ini solusi umum namanya. Berarti kombinasi ini dengan bagian ini. Nah, berarti kamu masukkan aja nih. Berarti apa? Yang berikutnya masukkan di sini berarti apa? U-nya di sini adalah F dikali dengan berarti solusi yang sinus misalnya Kx satu dimensi, kosinus Kx ini dikalikan dengan E pangkat minus K kuadrat Al kuadrat dikali dengan T. Nah itu. Kalikan dengan itu. Kenapa? Masuk, maksudnya ini konstantanya belum saya tulis ya. Maksudnya ini kombinasi antara selebihnya nanti baru bergantung syarat batasnya. Kenapa kita tidak ambil yang positif? Ini kan ada positifnya juga kan? Kenapa dia nggak ambil positif? Kenapa? Kenapa saya ambil yang negatifnya saja? Ini kan ada yang positif sama negatif kan? Bisa positif atau negatif kan ini? Kenapa saya ambil yang positifnya aja? Kenapa? Nah, karena kita berkaitan dengan fisika. Jadi berkaitan dengan fisika, kita harus yang dapat yang positif. Finite. Finite maksudnya apa? Terukur. Kalau dia infinite, terukur nggak? Enggak. Ada nggak alat ukur yang sampai infinite? Nggak ada. Infinitesimal ada. Infinite nggak ada. Misalnya suhu berkaitan dengan suhu. Ada nggak suhu infinite? Nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada sampai sekarang, nggak ada yang masuknya itu bukan nggak ada secara ini ya, tapi apa? Sampai sekarang belum ada orang yang menemukan suhu infinite. Bahkan suhu nol mutlak juga sampai sekarang belum ada orang yang bisa melakukan eksperimen. Nol mutlak berapa suhunya? Nol berapa?
0 Kelvin. Bukan yang Kelvin kalkulasi kalian, bukan ya. 0 maksud itu suhu, itu namakan dengan suhu mutlak. Nah, itu sampai sekarang belum ditemukan. Nah, jadi makanya dia yang bagian positif itu kita buang. Karena kita berkaitan dengan fisika. Kalau di matematik harus termasukkan ya. Karena pernah saya sampaikan, orang matematik itu nggak perlu dia tahu apa yang dia tulis, nggak perlu. Maksudnya dia nggak tahu, dia tahu itu maksudnya, bukan itu. Maksudnya dia nggak perlu aplikasi fisikanya, nggak perlu dia tahu apa yang dia tulis itu. Jadi pokoknya konsisten secara matematik, nah itu solusinya. Nah, tapi kalau di fisika harus tahu apa yang ditulis. Apa yang ditulis, tahu itu maksudnya apa? Harus bisa diuji secara eksperimen. Nah, jadi persamaan-persamaan di fisika itu harus bisa diuji secara eksperimen. Harus kita bisa coba di laboratorium. Baru teori yang dibangun itu valid. Kalau nggak bisa dibuktikan secara eksperimen, contohnya apa? Hantu kan? Hantu itu kan bukan fisik kan? Itu masuk objek apa tuh namanya? Kalau yang kalian tahu kalau hantu? Metafisika kan? Metafisis. Bukan fisika tapi meta. Berarti yang tidak real. Tidak real maksudnya apa? Tidak bisa kita uji secara eksperimen. Kecuali suatu waktu, misalnya Rangga menemukan alat pendeteksi hantu misalnya. Itu jadi kan bisa secara eksperimen kan? Jadi dapat Nobel itu kalau bisa dapatkan alatnya. Jadi sehingga apa? Terukur kan? Nah, jadi itu menjadi objek fisik. Menjadi objek yang real dan menjadi sains. Nah, di sains itu harus bisa diukur. Kalau ada objek yang nggak bisa diukur ya tidak scientific namanya. Itu maksudnya bisa dalam ranah teologis atau dalam ranah filsafat atau dalam ranah astrologi ya, bukan astronomi ya, astrologi. Tahu astrologi kan? Astrologi tahu nggak astrologi? Nggak tahu, masa nggak tahu astrologi? Astrologi tahu nggak? Vera? Nggak tahu. Oh, udah nggak relevan ya di kalian astrologi ya? Astrologi kayak misalnya kalian lahir di bulan apa, misalnya apakah kalian Gemini atau apa gitu. Itu astrologi. Itu kan tidak saintifik kan? Terukur nggak itu? Nah, kalau astronomi ya, karena kita bisa melakukan eksperimen kan, observasi pengamatan. Astrologi nggak. Kok sesuai kan kalau pas kalian baca itu kan? Apa itu namanya? Apa istilahnya namanya? Apa? Zodiak. Zodiak kan sesuai kan? Kira-kira sesuai. Tapi karena kamu menyesuaikan dengan yang ditulis di zodiak. Secara realnya kamu seperti apa? Ya, yang paling tahu kamu sendiri kan? Bahkan orang tuamu kan nggak tahu kan? Iya. Kalau ada orang yang bisa mengukur sifat perilaku orang lain dengan saintifik seperti itu kita akan mudah menebak bagaimana perilaku ekonomi ya, maksudnya perilaku manusia secara umum. Kalau kita bisa modelkan dengan zodiak, nanti kan bisa kita convert dalam model matematik. Jadi kita bisa prediksi kelakuan orang spesifik seperti apa. Kelakuan kita kan tidak linear kan? Masing-masing kalian kan? Semua kita di sini paling tidak linear, non-linear, highly non-linear. Makanya ada jurusannya dibedakan antara jurusan fisika dan jurusan psikologi. Walaupun ada fisikanya kan, psikologi. Itu berbeda. Nah, kalau manusia, berbicara dengan manusia, itu sangat complicated, sukar. Satu orang sulit, 2 orang, 3 orang, seterusnya. Meskipun ada sekarang itu, pelajarannya itu sosiofisik ya, tapi itu hanya mendekati secara linear, maksudnya direduksi aja sifat-sifatnya. Sifat kita banyak kan, sifatnya. Spektrum sifat dari manusia itu besar. Jadi hari ini kamu ada moodnya, hari besok nggak ada, hari ini mau positif, negatif, itu unpredictable. Ya. Apalagi perempuan ya, unpredictable ya.
Saya udah merasakan karena saya udah nikah ya. Unpredictable. Tidak linear sifatnya ya. Tahu saya. Oh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Contoh yang lain, kasus yang lain. Nanti mungkin spesifiknya saya jelaskan di waktu yang lain. Masih ada waktu nggak ya? Sedikit lagi ya. Nah, contohnya adalah persamaan Schrödinger ya. Ini nanti kalian belajar ya. Schrödinger. Persamaan Schrödinger. Nah, jadi persamaan Schrödinger kita bisa nyatakan sebagai, ini saya masukkan rumusnya ya, saba kuadrat per 2M, kemudian nabla kuadrat ya, nabla kuadrat, kemudian C tambah V dikali dengan C. Dan ini sama dengan apa? I habar do C. Nah, ini persamaannya. Ini menyatakan operator yang ini ya. Ini operator kinetik dan ini adalah potensial. Kemudian ini adalah operator apa namanya? Energi ya. Kalau misalnya saya anggap Hamiltonian ya. Atau ini saya bisa tuliskan semuanya ini adalah T, C, V, C, H, C. Nah, tentunya solusi ini banyak. Solusinya banyak. Bergantung apa? Bergantung potensialnya. Potensial ini yang mempengaruhi. Potensial ini. Potensial ini dia bergantung terhadap ruang dan waktu. Potensial ini. Nah, kasus sederhananya kita ambil ini potensialnya sama dengan 0. Ini kasus sederhana ya. Kalau potensialnya 0 ini menjadi solusi ini bergantung sama ruang, ini bergantung sama waktu. Kita bisa pisahkan kalau dia time independent, tidak bergantung terhadap waktu atau solusi stasioner. Kalau solusinya stasioner berarti apa? Kita bisa pisahkan solusinya ini yang bergantung sama waktu dan ruang dan T. Nah, tidak bergantung waktu. Ya, masukkan ke sini nanti solusinya akan dapat seperti yang tadi lagi. Masukkan. Berarti dari sini dapatkan apa nih? Minus H bar kuadrat. H bar ini adalah apa? H per 2. H ini apa? Konstanta Planck. Ya. Konstanta Planck ya. Ini kakek guru saya ya, secara keilmuan ya. Sampai ke sana. Planck ini ya, Planck, Dirac, Heisenberg. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini, jadi apa nih? Persamaannya jadi apa? Minus H bar kuadrat per 2M, kemudian nabla kuadrat yang bergantung sama ruang di sini, atau R saya buat aja di sini, sama waktu. Kemudian sama dengan apa? I H bar do T, kemudian T. Nah, berarti kalau ini kan nabla kuadrat ini bergantung sama apa nih? Nabla ruang kan? Berarti apa nih? Minus H bar kuadrat per 2M menjadi ini T, ini jadi nabla kuadrat, C, ini jadi apa? I H bar, kemudian ini adalah C do T yang kecil. Nah, sekarang seperti yang tadi kita dikalikan semuanya dengan kita kalikan dengan 1 per T dan C. Nah, jadi suku yang sebelah kiri menjadi apa? Minus H bar kuadrat per 2M menjadi apa? 1 per C nabla kuadrat C. Ini menjadi apa? I H bar, kemudian
seperti dot T dt. Nah, itu kita dapatkan. Nah, ini saya misalkan, jadi kalau dia sudah independen, ini saya misalkan ini adalah E konstantanya, energi. E. Nah, berarti apa? Dari sini saya dapatkan dua persamaan. 1 per C, nabla kuadrat C, itu sama dengan apa? Atau gini ya, 1 per C aja. Minus nabla kuadrat C, itu sama dengan E. Yang satu lagi, I habar dot T per dot T per 1 per T sama dengan E. Saya dapatkan itu kan? Saya dapatkan dua persamaan. Nah, solusi ini jadi apa? Ini habar kuadrat per 2M ya. Jadi ini saya dapatkan 16 kuadrat C itu sama dengan minus 2M per habar kuadrat kali E. Yang di sini saya dapatkan dot T per T sama dengan E per I habar kali dot T. Solusi di sini apa nih? Ini saya misalkan sebagai K kuadrat. Yang tadi kan solusinya jadi apa tuh? Jadi di sini C-nya adalah bisa sinus Kx dan cos Kx. Yang ini solusinya adalah T0 E pangkat minus I kemudian E per habar T. Nah, itu solusinya. Jadi solusinya ini totalnya adalah kombinasi dari sinus Kx cosinus Kx dan E pangkat minus I E per habar. Nah, itu solusinya. Sama seperti yang tadi kan? Berarti apa artinya ini nanti solusinya? Solusinya akan terbatas kan? Solusinya akan terbatas ini. Nah, sinus Kx cos Kx. Nah, itu solusi yang kita dapat. Nah, spesifiknya kita harus masukkan boundary-nya, syarat batas. Misalnya kalau dia di potensial infinite, misalnya potensial Tahingga di ujung-ujungnya, misalkan di sini adalah 0, kemudian di sini adalah L, maka dia akan terbatas seperti tadi. Akan terbatas seperti tadi. Seperti solusi kita yang di awal. Kalau kita bergantung sama yang solusi bergantung sama X-nya saja nih, berarti solusinya akan seperti ini kan? Ada yang dan seterusnya. Nah, itu nanti namakan level-level energinya. Level-level energinya yang menentukan ini K ini. K yang di sini. Level-level energi, makanya kita belajar terkait dengan kuantum karena dia energinya apa di sini? Terkuantisasi. Energinya diskrit. Energinya nanti kita bahas ini ya. Energinya tidak kontinu, diskrit. Nah, jadi seperti halnya cahaya ini energinya adalah diskrit. Foton. Foton itu artinya apa? Kalau ada on-nya apa? Partikel. Ada on-nya ya? Kalau ada on-nya. Partikel ya. Asal ada on-nya ya. Ya, apapun ya ada on-nya. Partikel. Enggak di fisika ya, kalau ada on-nya yang lain beda lagi. Ya, beda lagi. Di fisika kalau ada on-nya, bukan yang lain. Kayak misalnya move on itu bukan partikel ya. Itu lebih ke sifat orang ya. Nah, itu ya, itu yang kita pelajari. Jadi intinya apa? Kita modelkan dalam bentuk model matematik berupa persamaan diferensial, kemudian kita masukkan ansatz-nya. Nah, selalu itu. Sama dengan persamaan diferensial biasa, ansatz-nya apa? Yang kita pelajari kemarin, solusi deret. Ansatz-nya adalah, ansatz yang kita masukkan apa? Bahwa solusinya itu adalah berupa polinom atau deret kan?
polinom dia. Solusinya apa? Kalau yang kemarin. Y sama dengan apa? Sigma N, kemudian AN X pangkat N. Nah, ini ansatz-nya. Ansatz. Solusi ansatz adalah solusi tebakan. Nah, jadi ditebak-tebak solusinya. Seperti itu. Nah, apapun sebenarnya kita bisa pecahkan dengan menggunakan solusi tebakan, tidak hanya untuk kasus ini ya. Apapun sebenarnya. Ada persamaan yang nonlinear, itu kita menggunakan metode tebakan, bentuknya seperti ini, kita namakan nanti metode perturbatif, metode gangguan. Nah, jadi gangguan. Gangguan, kalau dinamakan dengan gangguan apa berarti? Hah? Kenapa? Ya, gangguan itu berarti nilainya kecil ya, maksudnya kita ganggu sedikit di sekitar titik setimbangan. Nah, nanti kita dapatkan solusinya dengan metode perturbatif. Nah, nanti kalian akan, kalau yang spesifik seperti itu, kita tidak akan bahas di sini, tapi mungkin kalian akan bahas di kuantum ya, fisika kuantum ya, untuk kasus seperti itu. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Oke ya. Saya ingatkan lagi tutorialnya diikuti ya, karena tidak banyak laporan dari asistennya, tidak banyak yang hadir ya. Nilai tutorial juga kehadiran tutorial juga menentukan kelulusan. Itu berarti salah satu bentuk usaha kalian untuk belajar ya. Salah satunya. Karena kan hampir semua yang saya kasih di ujian itu dari tutorial. Kalau kalian lihat ya. Jadi kalian bisa harus ikuti tutorial ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oh iya. Oke, saya kira. Kenapa? Yang soal ujian kemarin